termasuk sepeda. Dulu kan saya monten MTB juga ya. Terus ini manas-manas sih, ganti RB atau cepat gitu. Ya, ya sudah carikan yang sama. Ya, ini ada second segini. Mahal juga ya. Ini sih paling murah ini gitu. Ya biasa gitu kan, racun kan. Akhirnya sudah saya berangkat sama dia beli, saya kan pulang sudah. Sampai rumah, sepedanya siapa? Nah, istri tanya kan, sepedaku gitu. Berapa? Segini. Wah, bodoh gitu. Mohon maaf. Gitu. Karena kalau bilang di awal, sepeda jangan mahal gitu. OS mau jauh-jauh, bilangnya pas mau berangkat, jangan misalnya kami Ahad berangkat ya, saya nggak pernah bilang Sabtu malam, nggak pernah. Ahad gitu, loh kok bawa salin gini, oh iya ke Probolinggo, hah? Probolinggo? Nanti apa gini? Sudah ditunggu teman-teman, masuk aku lihat. Berangkat. Ya. Karena kalau bicara sebelumnya, wis banyak halangan yang tidak jadi berangkat. Oke. Terima kasih. Salam pedal, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali bisa berjumpa ya. Senang sekali hari ini dalam Majelis Ikhwan Idaman. Keliru ya, ini pagi-pagi. Majelis Akhwat Idaman. Keliru juga. Ini adalah podcast inspirasi. Nah, podcast inspirasi ini Anda tentunya sering mendengarkan setiap pagi. Kita ingin berbagi inspirasi tentunya pagi hari ini bersama dengan Anda, tapi kita belum tahu siapa narasumbernya yang bisa menginspirasi pagi hari ini. Apakah ada kira-kira tamu yang bisa menginspirasi tanpa diundang, tapi sudah datang sendiri, gitu ya? Seperti halnya kayak ini ya, makhluk astral gitu, yang datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Selamat datang. Selamat datang. Selamat kembali. Ini siapa ini? Farel Prayoga? Oh bukan. Mas Aris. Oh Mas Aris. Yang viral itu ya Mas kayaknya ya. Ini siapa? Kok tiba-tiba ke sini? Nyari sepeda. Nyari sepeda. Lah dikira ini toko sepeda kalau nyarinya di sini. Iya, kan ada di belakang. Kan toko suara muslim. Oh dikiranya Iya. Kalau di belakang itu hanya fotonya sepeda gitu ya di belakang. Oke, Mas Heri, kemudian Mas Aris. Ini bajunya kok bagus-bagus ini. Beli di mana ini, Mas? Ini di online. Oh, saya kira di TV Pagi. Oke, nyari sepeda. Ini artinya suka sepedahan berarti? Suka sepedaan atau senang sepedaan? Suka naik sepeda. Suka naik sepeda. Sepeda motor. Sepeda ontel. Sepeda ontel. Sepeda ontel kan macam-macam ya. Kalau yang saya tahu kan sepeda unto tahu. Tahu. Ya, sepeda unto. Tahu kan? Pernah naik sepeda unto? Pernah ada sepeda kebo lek ngarep. Iya, ada sepeda kebo. Ada juga sepeda sapi. Unto, sapi, kebo gitu. Oke, kalau bicara tentang sepeda yang biasanya dinaiki sepeda apa Mas Heri, Mas Aris? Saya sekarang di road bike. Road bike. Ya. Itu yang ini ya, agak balap yang setirnya melengkung gini. Agak nungging ya. Iya, agak. Iya. Iya. Agak bongkok gini lah. Oh, Ya. oke. Itu sampai kecepatan kayak biasanya banter-banter Mas yo. Banter Mas. Soalnya kan ditarik ke mobil. Oke, menarik. Dulu awal-awal saya bersepeda gitu ya, sempat kan ya, ingat gitu. Tapi belum road bike ya Mas ya. Masih MTB. MTB. Iya. Mountain bike. Iya, nggak ada FM-nya tapi. Udah ada. Oh iya. Lagi. Oke, MTB dulu kan sampai dari Cinoyo sampai ke Suramadu. Iya. Kok kesel ya Masya Saya Allah. Dia baru beli kan ya? Ya, beli. Pakai satu kali. Ini gantian ya, Pak jenenge? Enggak, Tubruk berapa kali diskusi ya? Saya pakai itu pertama kali itu, kemudian saya di calling kan di WA sama teman. Ayo ikut sepedaan. Klub. Oh iya siap. Gitu. Saya pakai ini beli helm kayak gini. Ada helm di rumah pakai helm. Kemudian berangkat pakai jersey. ini tapi yang panjang. Oh iya, yang panjang, yang enggak hitam gitu ya. Oh saya gitu kan. Kemudian ke Sidoarjo. Ternyata sampai mana?
sampai alun-alun dari Surabaya. Habis alun-alun ke Tulangan. Waduh, kok kerasa bokong ini. Ya Allah. Kemudian balik ini sampai di daerah yang naik flyover Buduran. 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 Pedoh ininya. Pedal. Bukan pedalnya, rantai yang pedoh. Ya di sisi, di lain sisi. Aduh, terus gimana? Di lain sisi ya alhamdulillah. Akhirnya WA Gojek. Dan Gojek. Itu cepat itu ya, cepat. Iya, cepat. Itu dulu sempat saya sama teman-teman ini kalau klubnya Mas Heri sama Mas Aris ini apa namanya? Apa ya kita? Namanya apa? Goku kita sebut. Goku. Ya. Bisa disebut saya ya? Gowes kuliner. Oh, sambil goes sambil makan-makan. Keren banget. Tapi punya tagline. Tagline-nya apa? Gowes sehat, tetep eling sholat. Goes sehat tapi tetap eling sholat. Iyalah, karena kan Eling jauh-jauh ya kan. goesnya jauh-jauh. Agak jauh. Tapi bukannya semua orang goes eling sholat. Kalau ketika sholat kemudian Allah oh eling ini artinya sholat. Iya, Apa iya. yang membedakan lainnya? Ya beda dong. Beda. Selain eling kami itu berhenti. Berhenti mandi selesai. Sholat dulu. Ketika azan ya. Enggak anu. Enggak harus ya. Pokoknya pas waktunya sholat. Waktunya sholat, Awal sholat. waktu kan misalkan awal waktu masuk waktunya sholat cari masjid sholat dulu lanjut lagi. Oh iya, karena biasanya kan apa ini terlanjur capek gitu ya, Ya. keringat, apalagi kalau ini kan keluar kota juga ya kayaknya ya. Alhamdulillah beberapa kali agak jauh. Ya. Oke. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tanyakan beberapa pertanyaan gitu ya. Ini jawabnya bareng, jawabnya harus bareng. Oh bareng ya? Bareng. Oh bareng. Jawabnya harus bareng. Oh. Games ini Iya. atau itu? Jawabnya adalah games ini atau itu. Oke, ada penonton bayaran di belakang. Ya, oke, ini gamenya silakan langsung dijawab gitu ya. Maksudnya bukan ini atau itu. Itu kan nanti kan berupa pernyataan ya. Ya. Pilih A atau B. Oh, Jadi ada. ini atau itu, bukan nanti pertanyaan A ini itu gitu ya. Jadi Oke. A atau B, jadi silakan dijawab. Oke. Kompak ya, barengan ya. Oke, insyaallah. Kita lihat chemistry-nya Wih. setinggi apa gitu ya. Kan sering keluar kota bareng. Iya. Oke. Ini games seru-seruan, tapi juga mungkin mencurahkan Sama alasannya. pengalaman gitu ya. Alasan. Oke, pilih salah satu ya. Goes berarti wes bar ya. Goes ke area pantai atau goes ke hutan belantara? Hutan. Beda, beda. Kan cocok ini, beda selera ya. Alasannya apa alasan nih, Mas Alis? Pantai. Karena beberapa saya pilih hutan ya. Oh, hutan. Mungkin hutan kan identik dengan tanjakan atau gunung. Karena beberapa kali kita tuh lebih banyak ke arah yang treknya nanjak, ke Bromo, ke menantang. Alur gitu ya. Jadi kan jauh dari pantai itu kan. Itu aja. Gitu ya. Kalau Mas Heri kenapa pilih pantai, Mas? Anak pantai. Enggak, lek mari ya. Gowes kan panas keringetan. Oh. tapi pernah keduanya ke pantai pernah? Kemarin Nah. ada kita ya. Dari mana? Pantai Di- Bentar. Probolinggo. Kok kayak Pak Sapam ya? Pantai Bentar. Iya kan ya? Iya. Kan ada sapam kita namanya Pak Benta. Pantai Perigi. Pantai Perigi. Trenggalek. Oh iya, Perigi. Trenggalek. Iya, Trenggalek. Itu full dari Surabaya. Kali itu melewati dua Gunung. area ya, gunung sama. Oh, iya kan ada tanjakannya. Itu full dari Surabaya naik. Kalau yang Trenggalek itu kita loading, istilahnya kita bawa pakai mobil, kita goes dari Trenggalek kota. Oh. Tapi jaraknya lumayan. Itu PP kemarin 70 ya? 70. Sekitar 70 PP. Oh. Berarti sekali berangkat 35. Yang terakhir kemarin Tapi ke kan- Pantai Bentar. Naik sih. Mas Nasir ikut. Jalannya kan naik. Mas Nasir ikut. Mas Nasir ikut. Tapi ikut gue. Enggak, fotografer. Tapi ikut gue. Iya, gak ada yang kuat ya. Gak ada yang kuat. Hari ini nanti saya nantang Raga, ratusan. Sebelum berangkat saya angkat tangan sih. Oke, di Trenggalek. Kemudian kalau hutan yang paling ekstrim kemana kira-kira? Bromo. Bromo. Iya. Yang Probolinggo atau Pasuruan? Yang Kan- Pasuruan, dari Pasuruan. Pasuruan. naik. Dari Pasuruan. Luanja Iya. Iya. Bisa. 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 Ini Bisa dapat nonton. julukan nih kalau Oh, bisa nonton. dari teman-teman goes.
istilahnya Kom, King of Mountain. Juara terus dia kan. Iya. King of Mountain, tapi pilihnya pantai. Aduh. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini ban apa? Iya, ban sepeda bocor jauh dari rumah penduduk atau ini pilih satu ya. Ingin BAB di tempat yang jauh dari rumah penduduk. Ban. Pilih salah satu, ban bocor atau pas naik sepeda kemudian ingin itu dan itu di tempat yang jauh dari rumah penduduk. Pilih salah satu. Pilih ban bocor. Ban bocor. Pernah mengalaminya? Belum ya? Belum pernah. Tapi kalau pengen itu aja. Oh itu. Kalau perjalanan. Iya. Buku gak enak ya. Tapi pernah nggak, Mas? Enggak pernah. Yang mana nih, ban bocor? Ya, ban bocor saya belum pernah, BAB juga belum pernah. Aman. Kalau bocor di banyak penduduk pernah. Bannya bocor. Ya. Masih di area-area kota. Tapi ada ini nggak antisipasi kalau misalkan bocor? Ya. Ada. Apa? Jadi setiap sepeda kan biasanya ada tas kecil gitu kan. Itu sudah Ada ada bakatnya. ban dalamnya. Oh. Saya masih ganti. Ya. Jadi kalau misalkan bocor bisa Langsung ganti, ya. Alat-alatnya pun juga. Bisa Bisa. ganti depan. Iya. Oh iya benar. Pakai pompa. Jadi sempat teman saya itu punya kayak kunci. Kuncinya itu kan lengkap gitu. Iya. Ada obeng, ada kunci 10, kunci 8. Bahkan ada pompanya. Ada Pompanya pompanya, kecil iya. yang ini ya, jadi dia bisa untuk pompa. Oh, gitu. Harus Lengkap. Kalau agak jauh memang kita prepare agak lengkap. Oke, itu kayak kantong Doraemon ya. Semuanya ada gitu ya. Oke, kalau berarti tadi pernah. Itu gue gitu. Senang sih, senang. Senang. Gak pernah. Karena ya, Gak apa pernah. ya, berjalan dekat sih kayak ini. Kan repot juga kan. Itu kan salah satu yang Iya. apa ya, tidak terduga juga gitu ya. Iya. Tapi belum pernah ya? Belum. Iya. Pernah masjid di daerah Sidoarjo. Nyari masjid, nyari Iya, benar. Ya dari rumah Ustadz Ivan. Iya. Nah, kita request ke Ustadz Ivan. Kita udah nolak, suruh makan buah, makan nasi. Kita bilang, jangan Ustadz, nanti kita ini kalau makan di sini nanti pulangnya berbahaya. Salah bisa lebih lambat karena udah kenyang berat badan atau nanti pencernaan kita terganggu karena kan habis buah seharusnya kan habis makan kan harusnya istirahat tuh, duduk kan langsung pulang gitu kan. Nah, namanya Ustadz Ivan kan beliau kami dibawa ke warung, makan buah, susu semuanya itu. Akhirnya benar, pulang dari Krian itu nyampe kan lewat dalam, udah sampai Sukodono ini. Iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini gampang sih, yang tentu masih dialami orang yang suka naik sepeda ondel gitu ya. Turunan atau tanjakan? Tanjakan. Oh, gak bareng. Sisi sulit mudahnya, milih mana? Mas Aris pilih mana? Ya turunan. Turunan. Ya. Kenapa? Enak, ikuti langsung turun. Oh, gitu. kayak ini Ya, gak usah, gak mengeluarkan tenaga. Mas ini tadi? Tanjakan. Kenapa? Berapa? Lebih mudah. Oh. Lu kan mudah. Tapi belum kerennya. Lihat anunya, turunannya. Kalau turunnya lebih Tajam ya? Iya, karena kan remnya Bukan cakra. iya. Kan khawatir ke atas. Enak naik berarti. Iya lah. Pelan-pelan tapi Pasti. tapi. Wes. Pasti apa? Pasti gelundung. Oke, ngomong dulu. Pernah enggak? Sepeda ondelan kemudian terjatuh, gelundung. Enggak pernah, cuma pengalaman. Saya. Pakai sepatu klit. Saya kan di sepeda kan ada sepatu klit kan. Yang ujungnya ada ininya. Ya. Itu kan nempel ke pedal. Iya. Dia kan satu klik, dia kan keled. Iya, nggak bisa ini ya. Salah satu yaitu hal bagi pesepeda itu hal yang wajar. Saat awal pakai sepatu klit, pedal klit, tek, lupa Bukan. Oh, nggak gitu. Awal-awal belajar Belakang. gitu ya. Saya 2 kali dulu itu. Oh, karena itu kan kalau sudah ini kan Nempel, nggak ya. bisa Nempel lepas. ya, harus prepare. Makanya Iya. pada saat berhenti itu harus persiapan dari Iya. jarak berapa meter gitu Semua dibuka dulu, kelak. buka. Ah. Enggak ngono pas mandek lali gini-gini. Lupa. Oh, enak. Boleh kan kira-kira? Banyak. Oke, sepeda apa? Sepatu apa? Sepatu klit. Klit. Oh. Klit. Iya, klit. klit. Itu mahal ya Mas ya? Enggak mahal. Oh, enggak ya? Tapi jangan ngomong. Semoga istri kita lihat. Mahalnya beda. Itu sebenarnya pertanyaan pancing ya. Oke,
Oke, pertanyaan berikutnya. Oh ya, ini kalau turunan atau tanjakan ada teknik khusus nggak, Mas? Nah, itu. Karena kan sebagai pemula mungkin ada yang baru belajar, mungkin baru saja memiliki sepeda unto, sepeda kebo gitu ya. Tanjakan atau turunan ada teknik khusus? Kalau tanjakan ada tekniknya biar lebih mudah ya mungkin. Biasanya orang-orang itu kan jalannya zigzag. Oh, ke kanan ke kiri ya. Oh, iya. Tapi dipastikan tidak ada kendaraan lain dulu. Ya, betul. Zigzag ada truk di belakang ya. Tubruk. Pastikan apa gearnya itu opernya yang di belakang agak tinggi, yang depan rendah. rendah. Oh, enteng kayak ya. ukuran 34 32 perbandingannya itu. Iya, akhirnya kan putarannya kan bisa lebih cepat gitu ya, lebih enteng. Kalau turunan kan biasanya kan kalau sepeda motor pun kan rawan blong. Iya. Nah, ini kan sepeda ontel gitu ya. Gimana kalau ada digoes, diikuti aja. Maksudnya? Ya turun terus sampai main rem. Kalau di rem terus kan rawan itu kan. Ya di anggang-anggang Oh, ya. desek-desek Ah, gitu ya. iya. Nggak pakai sepatu klip kalau rem. Enggak ya. Atau mau dituntut gitu. Pernah nonton ya? Pernah. Iya, dari Terenggalek pulangnya kita. Karena terlalu curam. Ya, kita daripada masuk Terus jalannya kayak makadaman itu. Itu kan bahaya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini panjang ya. Bersepeda hujan lebat atau bahkan banjir atau tiba-tiba terjebak macet bareng? Macet. Oke. Baru ini kayak jago banget. Pernah Oke. tiba-tiba dijebak macet? Pernah. Ya, kalau daerah Surabaya sini ya sering kan. Hari Sabtu biasanya dari arah Sidoarjo rame Surabaya, kan. rame. Macet. Terus kita waktu ke Nganjuk juga ya, Ya, di macet. Kertosono itu ada rel kereta itu karena kereta lewat macet gitu kan. Itu artinya ini lebih nggak enak mana? Lebih nggak enak macet atau pas kemudian hujan lebat? Hujan lebat. Oh gitu ya. Ya. Tapi pernah? Hampir sama sih, hujan juga sama. Hujan Kemarin juga. waktu ke Madiun kita juga kena hujan di Salatan itu hujan. Kemana-mana ya? Tapi sebenarnya ya. Madiun. Dari sini? Dari mana? Madiun. Sini Madiun. Iya. Oh. 160 kilo. Gak total ya? Kerang. Ini kau sampai Salatan ya. Perbatasan itu ya. Perbatasan Kerang. Madiun Salatan dia kram, akhirnya pakai Wah. kendaraan sampai finish sampai Madiun. Berapa jam itu? Mas? Berangkat jam 6 nyampe sana asar. Asar. Setengah 4 lah. Tapi kan sering istirahat ya? Mas? Ya. Istirahat 3-4 kali ya kayaknya. Kita Jombang, Kertosono, Nganjuk itu. Nganjuk, Jombang, Jombang, Kertosono, Nganjuk. Udah itu aja langsung Madiun. Luar biasa itu. Caruban 4 kali. Gak bayang no. Numpak sepeda motor. Nanti fotonya pasang ya, Nafi ya. Fotonya dipasang. nanti kita akan lihat ya. Iya, fotonya Nanti akan kita di lihat podcast, di foto-fotonya pas Video perjalanan jauh. dari mana ini? Dari Surabaya full sampai Sampai Madiun. Madiun, iya. Paling jauh mana paling jauh? Itu Madiun paling jauh 160. Paling jauh Iya, 160 kilo. Iya. Luar biasa itu. Enggak ada yang rusak sepeda ya? Alhamdulillah aman. enggak ada. Sepeda mahal soalnya ya. Enggak murah itu. Iya, aku murah. Jangan. Wedi bojone. Ya. Oke, menarik. Karena prinsipnya lebih baik apa kan? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah. Jadi Mas Heri ini adalah racun bagi saya. Dia yang sering ngajak beli helm, beli kaos, beli. Oh, gitu? Ya. Jadi kalau ada termasuk sepeda, dulu kan saya monten NDB juga Ya. Terus ini manas-manas sih. Ganti RB atau cepat gitu. Iya, lebih banter. Ya, ya sudah carikan yang sama. Ya, ini ada second segini. Mahal juga ya. Ini sih paling murah ini gitu. Ya biasa gitu kan racun kan. Iya. Akhirnya sudah saya berangkat sama dia beli, saya kan pulang sudah. Sampai rumah sepedanya siapa? Nah, istri tanya kan, sepedaku gitu. Berapa? Segini. Wah, mana kita. Mohon maaf. Gitu kan. Karena kalau bilang di awal, Jelas sepeda apa? Jangan mahal. Mas Heri pasti gitu juga. ya. Guru saya. Oh, iya. Guru saya. Ini yang mau ngajari. Apa ini? Ini. Jangan Jangan dicontoh. Tapi Ditiru lah kalau quote-nya. ditiru
Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Termasuk goes mau jauh-jauh, Ya. bilangnya pas mau berangkat. Jangan, misalnya kami Ahad berangkat ya, saya nggak pernah bilang Sabtu malam, nggak pernah. Ahad gitu, Wah, loh kok bawa salin gini. Oh iya, ke Probolinggo. Hah? Probolinggo? Nanti apa gini? Sudah ditunggu teman-teman. Masuk ya. iya. Karena kalau bicara sebelumnya, wis banyak halangan jadi tiga jadi berangkat. Oke. Iya. Terima kasih. Iya. Dan itu mohon maaf rata di semua komunitas seperti itu. Bikers. Ya, bikers. Bahkan ada yang aneh loh, apa jenenge? Ada satu komunitas itu pada saat dia mau kayak goes keluar kota jauh itu dia izin tapi ngasih amplop. Iya, sama istrinya. Ya, biar seneng Iya, ya. Pak. Ya, masa sogok. 250, 300 guys. Biar seneng. Ya, udah. Iya, udah. Lo tarik kok gitu. Karena kita kan kasih dadah. Ya Allah. Habis ini mau diterapkan sama Yuda. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Langsung status Ini. BA. Bahaya ini. Kalau ke arah sana, Iya. ini berbahaya. Ke arah sana ya. Oh, iya. Mungkin para laki-laki paham. Iya. Mudah-mudahan para istri tidak demikian. Ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan ini. Orang yang suka bohong atau orang yang suka ingkar janji? Pilih salah satu. Sulit. Satu, dua, tiga. Janji. Karena kan sama ya. Gimana ya? Bedanya apa tantangannya? Orang yang suka bohong atau orang yang suka ingkar janji? Mirip, Pak. Bohong kan maksudnya bohong itu tidak menyampaikan sesuatu itu dengan benar. Oh. Kalau ingkar janji kan Kayak sudah apa? berjanji tidak menepati. Oh. Iya. Bohong juga itu berarti. Ke dia? Ya beda. Beda. Iya, Contoh iya, ya, iya, misalkan iya, iya. mau pergi ke Madiun, Iya. Pak, sudah ke Madiun kok. Saya cuma ke Dinoyo Itu sampai bohong. Timur, gitu kan Iya, bohong. iya. Ingkar janji contohnya. Oh, ingkar janji, enak ingkar janji. Ini nggak bisa direvisi. Aku ingkar janji, aku ingkar janji. Ingkar janji. Iya, aku ingkar janji. Udah. Iya. Oh, iya, benar. Cik, Mas Rindi, kenapa kok suka bohong? Saya kok menuduh ya? Enggak. Memilih maksudnya memilih. Bohongnya itu bohong yang positif. Wes. Masih Penukut. bisa. Bohong. Yang positif. Misalkan gini, Contoh. ini wong 6 ya sepeda bareng. Hmm. Caranya jatuh enggak? Dilungkas. Nah, Untuk memberi motivasi. Dilungkas kan. Ya ngomong dilungkas kan mau semangat. Iya. Jadi dilungkas. Ono sing ngomong genang-genang ae, tapi gak genang. Bau mati mantap kebut. Ya, Gitu. Bohong yang positif. Ya. Oh. Tetep anu ngajak ben Ya. tetep anu belum. Tak kira masih ada kata maaf. Iya. Itu bohong. Termasuk juga saya sebelum nikah dulu kan juga naik gunung kan. Ini kan tikungan-tikungan kan. Pasti berapa belokan lagi nih? Tinggal depan. Oh iya. Tinggal depan. Ini kan depannya lagi. Kan depan. Iya, depan. Cik kilo. Tapi kan kalau misalnya kita, waduh ini masih bersekian, kan akhirnya lemes kan? Iya, betul. Wes akhirnya gak semangat Iya. dan sebagainya. Kalau Mas Aris, kenapa Iya. kok ingkar janji? Karena ingkar janji itu sebenarnya awalnya nggak bohong, tapi Berusaha menepati. berusaha menepati, tapi kan ada sesuatu yang menyebabkan dia nggak bisa. Mungkin orang lain mengatakan itu ingkar janji, padahal mungkin dia sendiri tidak mengingkari, gitu kan. Contohnya gini, mau berangkat guys, nanti pulang jam berapa? Duhur insya Allah, gitu kan. Kita udah komitmen pulang duhur, tapi ternyata di tengah jalan bannya bocor mau pulang atau sih dijak nongkrong sih, akhirnya kelewat duhur. Nah, nanti orang yang tadi bilang, lu kok ingkar janji? Nah, bukan ingkar janji, tapi sebenarnya mau pulang, tapi sih dijak mampir. Bisa. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Ini suka kalau ketemu sama teman-teman kan pasti suka ngobrol ya. Ya, ya. Lebih suka mana? Pilih salah satu barengan ya. Ya. Dihitung ya. nanti. Iya, pilih orang yang overthinking atau orang yang oversharing. Satu, dua, Over tiga. apa? Sharing. Ceritanya berlebihan. Lu sih toh, aku begitu. Lu sih guru. Overthinking atau oversharing. Overthinking itu mikirnya ini ya. Upload. Iya, Oh, gede gitu ya.
Oke, pilih salah satu. Lebih baik yang mana? Lebih baik mana menurut Lebih nyaman mana gitu. Iya. Iya. Lebih suka yang mana? Iya, iya. Gitu. Oke, 1, 2, 3. Sharing. Beda banget. Oke, kenapa overthinking? Loh, aku sering juga. Oh, itu. Overthinking kan? Overthinking ya, aku sering. Overthinking. Bisa ditanggap. Overthinking. Oh, apa Mas? Kenapa Mas? Coba aku. Aku ngeteni kan Mas. Karena kan lek overthinking kan apa lek yo kan abot berat kan. Apa ya seneng ya dengan wong ngerti kan. Lek sak komunitas iku seolah-olah kan gembosi istilahnya. Gembosi. Iya. Ben Padahal gak kayak mana itu. Ben gak berangkat gitu ya. Iya. Aduh, jangan nanti di sana banyak singa gitu misalkan. Ya, tapi itu sing balai salah satu memotivasi. Mosok sih bang. Akhirnya kan Oh, ternyata. Oh, ternyata. Oke. Mas Haris kenapa kok? Oversharing itu kan orang yang sering banyak cerita gitu kan, Cerita. cerita tentang orang tentang dirinya ya. Kita lebih banyak tahu tentang hal wawasan, nambah wawasan gitu aja. Dia kan Siapa sharing tahu. sesuatu gitu kan, cerita tentang apa ya, kita tinggal dengarkan aja sebenarnya. Oke. Ya. Menarik. Ya, karena kan selalu berbeda gitu ya. Bahwa perbedaan itu menyatukan. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir satu kali lagi. Orang yang pintar berdagang dengan orang yang pintar menabung bareng. 1, 2, 3 Menabung. Beda lagi. Wis gak mesti cocok. Oke. Ya kan di sini kan anak sing dagang. Ya. Oh iya. Iya. Itu kalau berumah tangga, sama kan nggak berumah tangga. Oke, Kenapa? Mas Haris? Karena prinsipnya Pak Muhsin, pengeluaran itu pasti, pendapatan tidak pasti. Akhirnya tabung dulu. Akhirnya ditabung. Jadi kita betul-betul memanage keuangan, ditabung, di apa, nah seperti itu. Karena Oke. pendapatan kita belum tahu gitu loh sebesar apa. Ya. Tapi kalau pengeluaran sudah pasti tiap bulan kita keluar untuk ini dan seterusnya, makanya harus bisa untuk nabung. Oke. Itu aja sih. Tipe-tipe orang hemat kayaknya ya. Bukan pelit ya, bukan pelit. Bukan hemat. Iya, repot ya kalau saya sebut pelit ini. Saya kena ini. Oke, Mas Heri, nama Mas. Itu tadi berdagang. Dagang kan kadang Untung, kadang rugi. Lek untung iso nabung, lek rugi tabungannya jadi cukup. Pacetnya balik Oke, baik, itulah ya seputar apa ya kecocokan mereka. Ini tapi sudah lama ya, maksudnya sepedaan berdua ini. 2000 berapa nih? 17-an Ya, ya. Kita sudah Tapi mulai banter-banternya 2019 ya. ya 2019. sudah Maksudnya- 3 tahun ini nggak bareng. Sama-sama road bike soalnya. Ah, Mulai rutin-rutinnya. Iya. Oke, dan Tiga sudah tahun. ada komunitasnya tadi ya. Iya, Gowis apa? Goku. Goku. West kuliner. Goku West kuliner. Oke, itu ada berapa? Ya 6-7 orang ya Iya, sekitar kita. Ya. Oke, itu Tapi para senior semuanya. Iya. orang semua. Tapi masih muda-muda. Ya, sudah Jiwa. sekitar 45 Oh, masih oke, muda. oke. Mudah-mudahan masih umur saya. Mudah-mudahan. Oke, kan sebenarnya kan banyak ya apa berkaitan dengan olahraga ini. Ada banyak yang ada teman saya itu yang dulunya yang suka naik gunung karena sudah nikah akhirnya sukanya badminton. Ada juga yang mungkin futsal dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa? Setelah naik gunung, setelah nikah nggak naik gunung lagi. Enggak. Naiknya beda gunung. Sensor. Enggak, naiknya iya benar. Iya, sukanya badminton. Oh, Sukanya iya, iya. badminton. Oke. Tepuk bulu. Iya. Tepuk bulu kan bener kan? Iya. Bulu Iya, tangkis. Bulu aja kan ya, bulu tangkis. Iya. Oh iya, bulu tangkis, Iya. bukan tepuk. Tangkis, bulunya ditangkis. Oke, benar. Oke, kenapa kok suka naik sepeda? Olahraga yang dipilih kenapa kok sepeda? Sabar dulu. Siapa dulu nih? Monggo, bebas. Mas, Ayo dulu ya. Jadi kalau sepeda mungkin secara umum kita dari kecil suka ya naik sepeda ya. Mhm. Cuma
ketika mulai suka bersepeda itu awalnya saya memang suka olahraga, terutama itu lari, jogging sama futsal bola ya istilahnya sepak bola atau futsal sama jogging. Nah dulu belum punya sepeda, ketika sudah ya bekerja ini belum punya sepeda tapi olahraga. Nah ada kejadian ketika saya jogging itu dikejar anjing. Ya jadi ketika saya jogging rutin ya saya punya rute rutin ya tiap pagi dua hari sekali itu. Nah ketika lewat rute itu ternyata saya dikejar anjing ketika jogging. Nah terus besoknya tuh saya trauma gitu, jogging lagi enggak ya. Nah, akhirnya saya putuskan sebagai alternatif beli sepeda waktu itu MTB ya, istilahnya hanya sebagai untuk tetap jaga olahraga nah seperti itu. Nah itu jadi mulai 2015 tidak salah bersepeda, terus ketemu Mas Heri. Ternyata dia juga suka sepedaan ya, tapi sepedanya belum road bike juga ya waktu itu ya, awal-awal itu ya. Terus ya itu udah 2019 diajak ganti ke road bike, akhirnya mulai senang, akhirnya tanda kutip macak orang atlet sepeda, pakai helm, beli jersey, pakai sepatu clean seperti itu, dan tetap beliau racunnya. Gitu ya. Sering ngajak saya seperti itu. Akhirnya senang sampai sekarang. Paling enggak kami seminggu dua atau satu kali tetap akhir pekan doa ya. Sesekali kalau libur panjang atau ada weekend agak jauh, kayak kemarin 17 Agustus kami ke Probolinggo gitu, istilahnya touring agak jauh nah seperti itu. Itu sih. Oke, menarik. Dan itu kan kalau sepeda itu kan bisa dikatakan semuanya kayaknya bisa gitu ya. Kalau badminton kita harus belajar dulu gitu kan ya. Itu lebih enak. Kalau Mas Heri, kenapa Mas? Sepeda. Jangan disingkat. Panjang penuh kuat. Karena memang iya, hampir sama sih. Dari kecil juga bisa. Kemana-mana kan sekarang kan kalau biasanya kalau dulu belum punya sepeda beli apa mungkin kita ke tetangga kemana kan pakai sepeda motor. Nah itu kan apa sih ini namanya nggak efektif. Nggak irit BBM. Ya terus akhirnya apalagi mau naik mana kan naik sepeda kan deket-deket enak. Sehat. Terus akhirnya kok enak keterusan akhirnya. Kalau renang pun dulu enak, kalau di belakang rumah kan ada kali, bisa buat renang. Itu kan jadi lah. Kan gede. Tapi sekarang kayak apa? Sungainya bisa apa sih namanya? Sudah nggak ada. Tercemar. Jadi nggak bisa buat renang. Berarti awalnya sukanya renang dulu. Kemudian coba-coba naik sepeda. Ya. Akhirnya keterusan. Ya. Paling menarik yang membuat terus setia sama naik sepeda apa Mas? Yang membuat selalu tertantang. Kadang kan kayak saya ya. Pengen gitu naik sepeda. Tapi kok ternyata nih bokong loro gitu. Akhirnya mundur. Loro ya ternyata. Komunitasnya ya. Komunitasnya. Komunitasnya. Iya. Beda loh. Bersepeda sendiri sama paling enggak berdua gitu. Iya, minimal berdua. Ada temennya gitu. Meskipun kita jauh dengan sendiri bersepeda sendiri itu rasanya berat. Berat kan. Kalau berkomunitas kan enak. Selalu bareng berarti ya. Kadang. Iya. Aku ingat Mas Heri dulu kan sepedanya MTB yang biru itu kan ya? Iya. Itu pertama sepeda. Seperti ini ya. Oke. Sekarang sudah jadi sepeda balap gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kira-kira hikmah apa? Ini puitis sekali. Bukan puitis ya apa? Kayak motivator gitu ya. Selama bersepeda sekian tahun ya bersama saya dan juga komunitasnya, apa yang paling didapatkan poin-poin pentingnya sebagai hikmah, sebagai nasihat untuk diri ataupun juga untuk mitra muslim yang hari ini menyimak siaran kita yang bijak ini Mas, bukan tadi lebih baik minta maaf yang bijak ini yang beneran bijak. Oke, Mas Heri dulu. Itu bersepeda kan orang kan tujuan kan olahraga kan untuk menjaga fisik ya supaya sehat. Yang kedua yang terpenting yaitu tadi kita semua bersepeda kan banyak teman, banyak saudara, akhirnya bisa sharing tadi seperti itu, bisa ngobrol juga. Itu hikmahnya sih itu antara sehat sama
banyak sahabat. Banyak sahabat. Oke. Mas Aris? Yang jelas pertama tadi sepakat sehat. Yang kedua ukhuwah ya, memperbanyak saudara gitu kan. Karena kita kadang di jalan tuh ketemu sesama sepeda itu, woi gas. Nah, gitu. Padahal belum tidak kenal lah seperti itu ya. Kemudian kalau sudah komunitas itu ukhuwahnya kelihatan. Misalnya kita touring kayak kemarin ke Probolinggo gitu kan, nanti saling tunggu, nanti kok kaget toh, ditunggu dulu. Nah seperti itu. Kadang ada yang jahil juga tadi, wes mending ini speed gerang-gerang naik, speed damai gitu kan. Nanti udah dapat berapa kilo, tambah cepet yang bakal ditinggal. nanti ditunggu lagi di depan seperti itu. Jadi ukhuwah. Yang ketiga ini ya kayak kita tuh kayak apa ya, bisa mencapai tantangan yang contohnya gini, teman-teman besok kita ke Madiun, berapa Madiun? 160. Nah, sekarang tuh kayak kita punya gini, naik sekitar 1 seker, 140 itu insya Allah kita bisa, karena kita ke Madiun aja 160 bisa, kayak kemarin ke Probolinggo gitu kan. Jiwa kompetitif. Iya, jadi kayak kita tertantang untuk mencapai sesuatu yang baru gitu loh. Ke Probolinggo, berapa Probolinggo? Dilihat Google Map, 100 men, 100, kayak gitu. Jadi karena sudah dapat yang udah pernah gitu. Nanti kalau yang lebih jauh, misalnya nanti rencana kemana kan ke Jember ya, kemana itu? Misalnya 190, 190 rek, kemarin aja 160 sudah nyampe kok gitu kan. Tinggal nambah 30 paling Surabaya Sidoarjo lah kayak gitu. Jadi tertantang untuk mencapai sesuatu. Terus yang terakhir itu kemarin saya pernah jadikan quotes itu. Sepeda itu seperti falsafah hidup untuk menjaga keseimbangan. To keep your life balance, you must keep moving. Jadi biar hidup ini seimbang, kita harus terus bergerak. Nah, jadi sepeda itu supaya terseimbang jalannya, ya kita terus bergerak, mengayuh terus seperti itu. Seperti itu. Bisa berhenti nggak sih Mbak? Tapi ketika dijagang. Oke, menarik sekali ya. Semoga mungkin banyak nanti yang bisa termotivasi ataupun mungkin ada yang ingin gabung langsung ke komunitasnya juga bisa ya. Event Suara Muslim sih tahu. Ini kami baru tahu nih Mas Alfi ini ternyata juga suka. Ya dia suka sepeda. Baru tahu nanti kami ajak. Baik to work. Oke, artinya nanti kalau mungkin mitra muslim yang ingin tertarik bisa langsung DM ya ke toko Suara Muslim cari sepeda gitu kan. Gak tanya aja nanti tentang komunitasnya diinfokan nanti di toko Suara Muslim. Oke. Kalau tadi sempat cerita ke Madiun gitu ya, yang paling jauh. Kira-kira yang ingin dicapai berikutnya ke mana, Mas Aris? Luar pulau? Luar pulau pernah kita ke Sampah ya. Itu 110. 110 lebih lagi ya. Ya insya Allah yang ke tempat terutama yang belum pernah kita tuju dengan naik sepeda gitu loh. Jadi mungkin bisa ke Malang, kemarin rencana ke Batu, cuma belum kesampaian. Jadi kadang kalau sudah bersepeda ya kayak sini Madiun gitu kan, kita kan sering lewat sana sebelumnya naik bis atau naik motor, naik mobil gitu ya. Terus kita habis bersepeda itu kalau lewat situ lagi kayak gini, kita kemarin lewat sini sepeda, kayak gitu. Iya, malah kayak lah itu apa ya kok sepedaan lewat gitu, kayak kok gendeng kayak gitu, kayak kok aneh. Jauh kayak gini kok, ngapain kita sepedaan kayak gitu. Jadi buat bercandaan seperti itu. Tapi kan itu kan artinya kan ini ya harus pamit dulu. Tapi istri mendukung ketika sepeda jauh-jauh, anak mendukung. Asal saya tadi ada. Oh itu tadi. Ya, Oke, mendukung dan mencari. Oke, kemudian kalau bicara tentang hobi, ini kan pasti butuh yang namanya keuangan gitu ya. Contoh mungkin bicara teman-teman saya yang badminton itu kan raket, kemudian sepatu yang memang sesuai kaos dan lain sebagainya. Seperti halnya juga sepeda. Saya dulu sepeda itu awal-awal sing ganti pedal, pedalnya cepot, ganti pedal, kemudian habis pedal kok sakit gitu, kemudian ganti saddle wes ganti yang lain. Itu gimana menyikapinya atau mungkin seperti apa? Masih dulu.
Guru saya. Oh ya, di onderdil sama. Apa ya? Iya, nunggu ada uang ya kan, nunggu awal bulan ya. Ya jelas. Karena kan kita akan pekerja swasta ya. Bukan pedagang. Iya. Kita mensiasatinya yaitu cari sisa-sisa. Oh, sisa-sisa. Sisa anggaran. Bisa enggak? Kalau bukan hanya sisa, kalau bisa jadi yang utama ya apa sih namanya? Kadang keinginan itu sangat kuat ya. Karena memang ada sesuatu untuk koncone duwing ini ya. Duwing ini kayak aneh-aneh. Nah, kayak Gitu. Tapi semakin kesini tak pikir-pikir ya Semakin kesana. paling sama aja, tinggal kan karena sepeda sudah ada, ya sebagaimana standarnya lah, sepatu, mana sudah selesai semuanya. Pokoknya yang inti-inti berarti. Ya, yang itu ya, sudah sesuai selesai fungsinya lah, tidak perlu harus mahal. Iya. Memang ada pengaruhnya Ya, dari sisi betul. harga kayak frame ataupun ini ya lebih mahal, lebih ringan. Lebih gitu. ringan. Cuma kita kan bukan pembalap, bukan Ya, intinya betul. yang niat utamanya ya untuk nyari sehat lah seperti itu. Ya, emang beda. Nanti kalau di jalan tuh kelihatan mana yang sepeda mahal sama yang Iya. Kita sepeda tidak mahal. istilahnya kan kalau sepeda mahal kan mungkin berat di cicilannya. Kalau kita kan cari ringan cicilan. Padahal di rumah dicicil. Cicil ya. Itu jadi bocor. Oke, kalau bicara tentang sepeda ini, saya penasaran juga ini. Kalau saya kan punya teman juga yang sepeda, tapi sepedanya bukan di jalan raya. Kayak naik sepedanya dinaikkan sepeda mobil, Ya. kemudian dari gunung Ya, mana. Apa hill istilahnya? Downhill. Berarti sepeda itu ada aliran-alirannya gitu? Iya. Ya, ya, ada Ada- downhill, ada mountain bike, ada road bike, Itu sendiri. itu. Oh. Sekarang ada apa mini track itu apa ya? Yang kecil Iya, kan? mini track. Ada yang punya Fiksi, ada fiksi fiksi. yang Ada. kirinya nggak bisa ke belakang itu. Ada yang sailing kan Sepeda lipat ya banyak. Cool drop. Macam-macam kan. Iya. Sesuai Keinginan Kayaknya ada sesuai budget. ya. Sesuai budget. Iya, Ya, iya. termasuk kan juga ada yang santai yang cuma Ya, TB itu ya, ya. TB. Sepeda kebo itu juga banyak. Oke, ini untuk info saja sih, untuk Ya. info mitra muslim kalau mungkin ingin olahraga bersepeda, budget kira-kira berapa gitu? 5.000. Relatif ya. Ya kurang lebih lah, paling standar lah. Kalau road bike ya, Kalau kalau road road bike bike, misalnya kayak karena kalau sepeda lain kami kan kurang tahu budgetnya. Iya. Kalau road bike itu sepedanya aja tuh kalau second yang kelas terendah yang anggaplah kelas ini ya itu sekitar di atas sekitar 5 lima. juta. Terus sepatu Hmm. juga macam-macam antara 300 sampai ya 300-500 itu yang standar. Kalau 1,5 juta juga ada sepatu yang senilai segitu gitu loh. Terus helm ya sama sekitar segitu. Ya paling enggak lah sekitar 7 ya sekitar angka segitu lah kalau yang Standarnya untuk ya. road bike tapi ya. Road bike gitu. Kalau acara termasuk beli jersey Oh. sama ini. ya karena road bike ini kan kenceng ya Mas ya. Iya kan bannya kecil Bannya ya. kecil. Apalagi juga tadi tahan bahkan berkilo 100 kilo dan lain sebagainya. Oke, ini nanti sebagai gambaran saja gitu ya. Tapi misalkan yang murah-murah pun juga banyak ada, ya. olahraga yang tingkat Ya. mungkin Ya. keliling-keliling pas pagi. Ya. Itu saya dulu beli 1,5 atau 2 juta Ya. itu sudah Ya. ada Ya. baru Ya. kan sudah bisa. Ya. Misalkan paling minimal nggak pakai sepatu dulu lah juga Ya. nggak salah yang standar Ya. gitu ya. Oke, tidak terasa kita sudah sekian menit gitu ya kebersamaan kita. Terakhir Oke. 3 kata yang bisa menggambarkan tentang sepeda. 3 kata yang bisa menggambarkan tentang sepeda. Kata itu piye? Sehat, senang, apa ya sehat, senang, enggak Sehat, senang. sehat, Ibadah. senang, banyak teman. Oke, sehat, senang, banyak teman. Oke, Mas Heri, 3 kata. Sehat ojo sambat. Sehat, ojo sambat. Oh. Karena ada hobi ya. Oh, mantap.
Meskipun capek. Kayak sambat sama dikapok-kapok. Gak oleh lah tuh. Salahmu dewi. Bahkan ada teman kita tuh yang namanya Pak Haji itu udah usia sekitar 60-an. 60-an ya? Itu dan itu nyampe Madiun, Madiun, cuma boleh goyang. 60. Itu sama istrinya digoyangin gini. Awas mati kan. Jadi kalau bercanda tuh gitu. Ya, Malah ya. boleh dong. Jangan akan mati. Karena udah usianya udah ini kan gitu kan. Iya. Senior. Senior itu. Oke, kalau mungkin ada yang ingin gabung ikut di Goku gitu ya, Goes kuliner sama Mas Haris maupun juga Goku batch 2. Mas Heri gitu ya, mungkin ada agenda berikutnya ke Malang, ke Batu ataupun juga Bali. kalau di Jombang itu Wonosalam itu enak adem Ya, gitu ya, Salam. dan lain sebagainya. Kira-kira kemana? Instagram atau mungkin Facebook yang bisa di-sharing, monggo. Mas Heri aja. Mas Heri? ketua grup ini. IG-nya? Hoga. Saya Hoga itu. Oh, apa ya? Instagram. Hoga 57. Oh, nanti di deskripsi aja. Oh iya. Wes. Gimana nih jawaban? Oke. Ya. Oke, itu yang bisa disampaikan. Ada kata penutup atau motivasi? Tetap teruslah bergerak. Apa ya? Teruslah bergerak agar tidak diinjak. Ya. Itu kan sikile enggak bergerak. Oke. Mas Haris, apa yang ingin disampaikan? Tetap muter aja makin. Iya, ini sebagai contoh ya, tetap sehat dengan berolahraga. Semoga menginspirasi pagi hari ini dalam podcast inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedal. Gas.